Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini kita lanjutkan bab selanjutnya, masalah mumarasatul hijbi wa huwa sanadun. Masuk bab 3, 2 part mungkin ya hari ini ya. Kita tambah saja 2 hijib. Kita udah 4 hijib kemarin. Jangan dulu diamalkan sampai katam hijib 9 hijib. Ini mulai ada yang coba merosok-rosok gitu ya. Bahkan meminta diamalkan khusus. Ya tapi nggak apa-apa. Ya, hanya hafalan aja. Anu minta perkara hijib, amalannya khusus. Menunggu dulu katam. Ibarat sekolah nunggu ijazah dulu kan. Ya baru kita boleh amalkan mencari karajo. Kalau ada dapat ijazah kan sekolah gitu dah. Kalau sekolah karajo boleh saja. Nah, tapi biasanya keteter. Orang kuliah kan boleh karajo enggak? Iya, keteter enggak waktunya? Keteter biasanya ada yang gagal. Entah di karajonya gagal, entah di kuliahnya gagal. Jadi bukan enggak boleh. Ya. Nah, itu termasuk adab sebetulnya. Enggak perlu disampaikan. Karena ada juga nah coba maraso dirinya lah dah ijazah beda, tetap berbeda karena ukuran itu dosisnya beda. Dosis anak umur sampai tahun juga 10 tahun beda enggak minum obat? Beda ya, pasti beda. Sama ijib itu sama minum obat. Kalau minum obat, wah supaya keren kok. Hantam puasa Februari. Baik 1000 amalannya, tidak lama dah. Ya, itu secara nafsu masuk tuh.
Terkontaminasi enggak amalan spiritual seperti itu dengan nafsu ingin berhasil? Terkontaminasi. Ya, orang menciptakan hijab itu berangkatnya dari spiritual, ilham untuk awam kan, wahyu untuk nabi, ya kan, wali, ya ketajaman makrifat, ya beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum taklim kita talqin zikir singkat saja, harian saja. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Sama-sama asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Langsung selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Astagfirullahal ghafurur rahim. Doa ma'rifat ilahi anta maksudi warid lokamat atini mahabataka wa ma'rifataka taro la ilaha illallah. Ulang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jahat sampai isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha dunia sholli wa ilaha roti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi inilah faridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Takbir jatina, pasang niat ridha Allah. Wa khususan Abaruyah Nur Muhammad, khususan Ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wadil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin, mu'minin, wa mu'minin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Narrudu bikal adada. Narrudu bikal adada. Min kulli wijhatin. Min kulli wijhatin. Wabil ismi narmihim. Wabil ismi narmihim. Minal bu'di bisyatat. Minal bu'di bisyatat. Wa antar rajai. Wa antar rajai. Ya ilahi. Ya ilahi. Wa sayyidi. Wa sayyidi. Farrik. Lam mimmal. Lam mimmal. Zaisi. Zaisi. Indrama bigolat. Aminkan saja. Dengan namamu kami menolak musuh-musuh dari segala arah. Dengan nama Allah kami melempari mereka dari jauh dengan kecerai-beraian. Engkau adalah tempat aku berharap, ya Rabbku dan Tuanku. Maka cerai-beraikanlah persatuan musuh bila mereka bermaksud jahat kepadaku, maka mendidihlah mereka. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kafi. Allahul kafi. Rabbunal kafi. Rabbunal kafi. Qashhadal kafi. Qashhadal kafi. Wajadnal kafi. Wajadnal kafi. Likulin kafi. Likulin kafi. Kafanal kafi. Wanimal kafi.
Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa kafalul mukminina kital alamin. Amin. 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 Ya Rabbal alamin. Aminkan saja. Allah yang maha mencukupi, Rabb kita yang mencukupi, tujuan kita adalah Allah yang mencukupi, yang kita temukan Allah yang mencukupi terhadap segala sesuatu. Allah yang mencukupi, yang memenuhi kebutuhan kita hanyalah Allah. Allah lah sebaik-baik zat yang mencukupi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah lah yang mencukupi orang-orang mukmin dalam pertempuran. Rabbi syari sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikan simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditalimi, agar bisa memahami taklim ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajali wajiro min ahli Rabbana amrina min ladunka aroma wa ilana min amrina rasyada. Rabbana ladika qulubana bada'il haitana wa hab lana min ladunka aroma innaka antal wahhab. Ikroman wa tadiman jemaah yang hadir baik secara talaki langsung maupun tidak langsung, andung muliakan semuanya, termasuk sohibil kita, asyatid guru kita, sohibil qadilah, semuanya yang andung muliakan, andung doakan rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk bisa hadir ke tempat ini untuk berthalibul ilmi. Karena mencari ilmu itu dari buayan sampai liang lahat hukumnya wajib bagi orang muslim. Jadi karena wajib semuanya diilmui. Ya. Diilmui, ya. Dagang diilmui. Nikah pun harus diilmui, ya. Betul kan? Apa maksudnya, apa tujuannya kita melakukan semua perbuatan? Itu diilmui namanya. Pada hari ini, di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, kita coba bahas kembali amalan hijib yang bersanad, artinya mumarasatul hijbi wa huwa sanadun. Di bab 3 ini kita coba dengan 2 part, ya. Kita potong karena terlalu panjang, karena kita bisa menyampaikan secara umum juga dalam konsep yang disebut di Islam itu, ilmu itu harus disebarkan, harus disampaikan walaupun 1 ayat. Tapi makna khusus dalam amalan memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dia hadir talaki berhadapan dengan guru, dan ada yang harus tidak hadir, ada juga dia hanya memetik dari sifatnya Quran dan hadis, yaitu awam. Nah, di sini kita tegaskan lagi, kalau ada jemaah ingin mengamalkan hijib, ini sifatnya khusus, menunggu dulu. Ya, sekali lagi perlu kesabaran. Karena Anda mengukur secara dosis amalan. Sama minum obat, dosis amalannya beda-beda. Sering kita temui banyak di kalangan masyarakat muslim, mereka yang melaksanakan amalan-amalan tertentu khususnya guna mencapai suatu hasil yang dimaksud, atau ada juga yang melakukannya semata-mata demi mendekatkan diri hanya kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi niat dia berubah. Yang pertama ada niat maksud diri, hajat, pengen istri, pengen kaya, pengen rumah, ya, boleh-boleh saja. Tapi ada yang di amalan, yaitu walaupun tujuannya misalnya amalan-amalan mencari rezeki materi untuk nikah, tapi nawaitu dia melakukan amalan itu hanya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada 2 amalan. Nah, pertanyaannya tinggi mana amalan pertama dan amalan kedua? Antum jangan dulu memakai amalan kedua. Itu amalan ridha Allah. Karena kita memerlukan tujuan. Profesional kita juga begitu dalam beribadah, kan? Ya.
Wah ini karena kita sudah orang tasawuf, udah ada semuanya ridho Allah aja. Wah keren. Ini udah makomat Rasul gitu ya. Ini enggak, kita butuh makan. Enggak ada makan, kita amalin hijib makan. Pokoknya gitu. Ya betul kan? Jadi logika kita harus berjalan dalam beragama, itu yang diilmui. Ya. Jadi yang perlu Anung sampaikan dalam amalan hijib, ya, khususnya ya. Pertama, apapun amalannya, perang kayak, kebal kayak, itu niat kita lurusnya gini, hanya untuk bisa mendekati Allah. Duduk dengan amalan itu dulu. Itu dulu. Mainan niat itu berat, bro. Setan masuk di situ. Coba pas antum mengamalkan ini ridho lillahi ta'ala, jujur nggak? Pas lillahi ta'ala, waduh, minta ampun deh. Rokok sepak pak. Wih, daging kambing pak di bawahnya dulu. Ambo kemarin lillahi ta'ala katanya. Wah, ujungnya ada udang di balik hantu kan gitu kan. Pengen ini, pengen itu. Nggak apa-apa. Kita luruskan tuh. Karena kadangkala orang ditolong Tuhan itu dengan suatu tujuan, dengan nafsu. Ingin sesuatu datang kemari. Tapi ujungnya nanti bisa lurus sendiri. Kalau apa? Kalau pentaklimnya pandai meluruskannya. Betul? Nah itu. Jadi ada orang stagnan. Pas ada masalah aja kemari. Banyak gak? Itu kita bisa meraba. Udah bisa meraba. Anung tidak ingin begitu. Dan ini bukan promosi kajian. Semua mencari ilmu itu begitu. Awal kita mencari ilmu, UIN, UNP, konvensional lainnya. Tujuannya apa? Kerja, sejahtera, nggak apa-apa. Ya. Tapi pas sudah mendapatkan itu, ya, bukan itu tujuannya. Bukan. Berarti kita masih melenceng niat. Coba ridha Allah. Ya, karena kita harus mencari ilmu. Jadi bereskan dulu niatnya. Nah, makanya tiap ngaji dong, luruskan niat. Niat. Itu penting. Ya. Walaupun kita ada spesifikasi untuk niat. Kalau itu sudah di ujung petunjukan secara firasat. Tagih utang, anak gak punya rumah, beresiko. Naikkan niat kehendak. Duduk ya. Nah. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu penting banget dalam nawaitu. Jadi sebaiknya diminimalisir lagi kehendak kita. Itu bahasanya. Dikit aja kehendak kita. Karena Allah tahu. Nah kuncinya rasanya gitu. Kalau antum mencari sesuatu seolah-olah harus dapat, minimalisir. Diminimkan tuh terus. Ternyata kita memaksakan diri nggak bisa. Setuju? Tanya. Memang yang duduk sering ngomong skala prioritas antum harus nikah karena umur udah tinggi, betul. Takutnya kita mengamalkannya harus nikah aja. Itu yang dia minimalisir kehendak kita. Paham kan sama di sini ya Iwan ya, dalam amalan hijib. Dalam amalan hijib perlu dosis. Ya. Makanya hijib ada ijazah. Ijazah itu sesifat dalam kosakata, dalam ilmu epistemologi bahasa itu hampir satu kata dengan kata mukjizat. Ijazah hampir mendekati sama kosakata. Berarti kalau kita ijazahnya nggak benar, nah ini mengait mukjizat itu sandarannya ke Nabi, betul kan? Ijazah itu kosakatanya hampir mendekati sama dengan mukjizat. Kalau mukjizat nggak menggunakan akal langsung jadi, itu ijib. Nah itu yang perlu saya akan mengamalkan ini, boleh nggak segera saya diijazahkan doang aja. Mati awak kira. Pani yang awak macam iko sakit ke perlu anda. Batu itu sakit ke perlu.
Berarti enggak baca sebelumnya kan? Ada sanad kan? Ada tujuan kita mengkaji hijab kan? Nah, beda hijab dengan ratib beda. Ratib tidak memerlukan ijazah, nggak apa-apa. Doa mat surat harus pakai, nggak perlu ijazah, bahkan salawat nggak perlu. Kan itu ilmu. Kenapa? Karena sudah diwasilahkan dengan Quran itu sendiri. Iya kan? Hadis juga pilih-pilih. Harus pandai, harus ngerti ilmu hadis. Jangan-jangan nukil ini syair Arab dianggap hadis. Nah, kan itu kuncinya. Jangan bohong deh, setinggi-tinggi ulama kadang-kadang melenceng tuh. Karena setan sering masuk loh. Ya, jadi lupa, jadi lalai. Ya, disinilah pemahaman-pemahaman. Harus ada guru. Kalau gurunya tidak ada, maka gurunya setan itu udah paham. Karena setan itu bukan di luar. Ternyata tempat setan itu di badan kita. Betul kan? Itu kuncinya. Jangan diperdebatkan secara hukum logika, dibentur-benturin nanti secara fikih jadi ngaco nanti. Nah itu diemin aja lah. Karena kita udah paham. Nah. Maka sebaiknya sebelum mengamalkan hijab atau wirid, kontrol lagi niat kita. Itu kunci. Itu sebabnya jalan zikir kepada Allah, amalan-amalannya bagi ulama dulu, walaupun hanya la ilaha illallah, perlu guru, perlu sanad. Sanad guru itu yang mempunyai rantai sambung sampai Rasulullah, kan gitu. Iya kan? Betul. Antum tahu nggak? Pas dikasih ijazah itu sebenarnya bukan guru. Di legalitasnya itu bukan guru. Yang melegalitasnya itu rektor. Rektor nggak pernah ngajarin kita. Betul. Rektor ngajarin kita nggak? Tanya ini. Enggak kan? Tapi legalitasnya yang neken itu. Jadi kalau kita legalitas hijab, legalitas doa, yang neken itu Rasulullah, bukan terlihat dengan surat. Beda. Jadi pemahaman ijazah ada sangkut pautnya dengan pemahaman ijazah secara epistemologi, secara akademis ada. Tapi konteks secara Quran yang namanya ijazah itu berbeda. Sangat jauh. Bahkan ada mesti di ilmu ini perkara ijazah. Ya. Jangan ditakutkan mengejar ijazah. Bukan mengejar sahnya otoritas amalan ilmu. Betul kan? Antum datang kemari yang dikejar ijazah lo. Salah. Salah. Otoritas mengamalkan ilmu dan sudah disahkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada rantai penghubungnya. Lembaganya apa? Syatariah, Qodoriyah, Wan, Naqsaban. Iya. Lembaga antum sampai SAG. Ya. Umpamanya Iwan kita nih yang kuliah di SAG. Lembaganya apa? Universitas Imam Bonjol, betul? Iya kan? Nah gitu. Ada sangkut pautnya dengan pemahaman konvensional secara umum. Makanya Islam itu sangat intelektual. Jangan dianggap sepele. Makanya dalam amalan zikir, dalam berdoa, ilmui dulu. Makanya banyak doa itu menunggu Allah sayang, baru berhasil. Jadi wasilahnya jalannya doa itu apa? Akhlak. Banyak orang sekarang. Kalau akhlak kita baik, makbulnya agak baik. Kaitannya kuat kan ke situ. Ya. Jadi sudah jelas ya. Ini bukan rambu-rambu, tapi sudah syarat mengamalkan zikir, mengamalkan hijab, mengamalkan aurat, bahkan mengamalkan sholawat. Shollu alaih, betul nggak? Coba artikan. Pas kita menyebut Nabi Muhammad, antum menyebut shollu alaih. Banyak orang nyebut gitu kan. Betul itu salah? Salah. Banyak yang gitu. Itu orang yang liberal yang agak bau-bau dengan Minangkabau ini ngerti itu. Makanya nggak pernah budaya itu shollu alaih. Shollu alaih. Nah, itu harus diilmui. Karena takut untungnya orang itu nggak kena karena mereka tidak ngerti. Ya, betul kan? Kalau kita nggak ngerti kurang dosanya.
Maka kalau ngamalin nggak ngerti aja lah, supaya makbul. Itu ada nafi isbat, bukan bodoh. Ya. Jadi sudah jelas amalan-amalan ada yang dari guru mengijazahkan ke murid, namun tak jarang pula amalan atau doa tanpa adanya ijazah guru atau mursyid. Ada. Allah nggak saya diberikan contoh-contoh pada 4 surat doa yang langsung dari Quran. Ya. Jadi bagaimana hukum amalan tanpa adanya ijazah? Efek dari amalan tanpa guru, nasihat antum, bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Rantainya diganti rantai ajin. Mana dirantain ke yang lain nanti. Nah, ya. Hal ini karena tanpa didampingi guru yang alim, orang bisa mengatakan tentang agamanya semaunya sendiri tanpa bertanggung jawab. Capek? Ya. Disinilah pentingnya ijazah atau bukti otoritas, baik secara nalar, logika, ruhani, bahkan juga secara kejiwaan diukur. Jadi gini, kalau antum mengamalkan misalnya doa 1000 dinar, intinya itu kuda lari mendekatin hijib, tapi anu nggak ketemu rantai sanatnya. Kan banyak orang populer 1000 dinar, anu belum ketemu rantai sanatnya. Kalau belum ketemu bersambung nggak disuruh 1000 dinar, kan gitu ya? Umpamanya ya. Nah, antum ngamalin itu, sebaiknya nggak usah. Gitu? Sebaiknya nggak usah. Karena bukti otoritas pas 1000 dinar, sahnya harus ada. Kedua, nalar kita harus standar. Orang berpikir pokoknya udah amalin 1000 aja, dia amalan ini, dikir duduk aja. Akhirnya dia lupa dengan kerja. Nanti pikirannya ada di bawah bantal. Gitu. Ya, gitu ya. Nanti pas ada di bawah bantal, ingat tak, antum kalau dikelencengin gimana? Ajin yang naruh. Nggak mungkin lah datang uang itu nggak ada yang nganterin. Ayo, ada yang kayak gitu. Ujungnya antum baliknya kemana? Jadi budak jin. Lama lu. Itu yang disebut nyegik bahasa Sunda. Ya, hati-hati bisa melenceng sampai sana. Ya. Jadi hati-hati ya kita memahami hijab ini, karena terkait otoritas bukti, nalar logika, ruhani kita, juga apa? Kejiwaan. Jangan lupa itu. Kejiwaan itu terkait seperti senjata. Kita kasihkan senjata itu dengan garong, begal, pencoleng. Sembarang dor gak? Kita kasihkan orang itu yang sudah diberi pendidikan masalah senjata. Kapan menggunakannya? Beda nggak? Beda ya. Jadi mengamalkan hijab harus mengerti juga ilmu kejiwaan. Ya. Nah, kalau disamakan, tolong dibaca hijab nasyor, panjangnya aja itu sampai 2 halaman, 100.000 kali dalam semalam. Gimana? Lari antum semua tuh. Dosisnya kebangetan ya, yang wajib hilang nanti. Banyak ngamalin itu, banyak. Ada, lupa sholat, kerjanya di hutan, ngaco tuh. Pas keluar gimana? Udah ngomong sama pohon, ngomong udah ngaco dari ini. Itu yang ketaekan kalau orang Sunda. Nggak sampai disampai-sampaiin. Dan itu kejiwaan, makanya pahami dulu. Kata ijazah itu kosakata bahasa Arab yang memiliki akar kata yang hampir sama dengan mukjizat. Baru paham? Kedua, ini kalau hijibnya sebentar deh Pak. Tadi udah dibaca itu. Tadi udah dibaca kan? 2 hijib tuh. Sebentar. Tapi memakainya itu gimana? Kalau kita dibawa senjata. Ya. Pelatuknya itu di mana? Harus masukin tangan sini kan. Kalau nggak tahu, di depannya kehalang nggak? Bisa dor nggak? Enggak.
Itu susahnya. Walaupun kita udah ngeliat nih senjata begini, bacanya begini, waktunya begini, nembaknya nggak tahu. Gimana? Nggak bisa kan? Jadi di sini lagi perlu pemahaman yang lebih dalam konsep amalan hijab. Ya. Jadi udah jelas ya. Sekali lagi Nung sampaikan. Ijazah, kata ijazah itu kosakatanya dari Arab. Memiliki akar yang hampir sama walaupun ada perbedaan dengan mukjizat. Ada jatnya lah. Ada za, ada ta. Ya, ada ha, ada ta. Kedua kata tadi merupakan kosakata bahasa Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Betul? Betul? Nah, udah ada di bahasa Indonesia. Jadi memahami sesuatu ilmu, kita perpendek dulu dari kata-katanya. Ya. Keduanya sudah ada dalam Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, buka aja. Ini orang jarang ngungkit di situ sih. Karenanya kata ijazah dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bermakna surat tanda tamat belajar. STTB, kan gitu? Ya. Bahasa Arabnya apa? Sijil. Artinya, bahasa Arab ini, pertanyaan, ijazah STTB artinya apa secara makna? Yang udah selesai nih, udah dapat STTB. Tingkat keren S1, S2, tanya arti STTB, arti ijazah secara makna apa? Banyak yang nggak tahu loh. Kalau anda nggak dikasih ijazah itu, kata yang ringan itu dari ulama dulu. Ilmu kadun menyebutnya begini ya. Salah satu ulama menyebutnya gini. Al-idnu alladhi yamannahu wal mu'alimu lil talib bimumarasati wa ta'alimin ma'rifati alati hasala alaiha tolibu minal mu'milimin minal mu'alimi, bukan mu'limin, minal mu'alimi. Artinya izin yang diberikan oleh guru kepada muridnya untuk mengamalkan dan juga mengajarkan, sampai mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang diperoleh dari gurunya. Nah, kasih tahu yang lain yang udah pada punya ijazah. Itu dia artinya. Arti ijazah itu. Izin, sudah ada izin yang diberikan dari antum berguru kepada muridnya untuk mengamalkan dan juga mengajarkan ilmu yang antum dapat yang diperoleh melalui murid dari gurunya. Pertanyaannya, kalau antum dapat ijazah, ilmunya pelangak-pelongo, dosa nggak? Gurunya berdosa, muridnya juga berdosa. Itu Islam, kena fikih. Kalau antum tidak mengamalkannya dan tidak mengajarkannya, antum berdosa juga, kena hadis, fikih. Kasih tahu Pak Rektor, kasih tahu Pak dosen. 2 poin tuh. Antum nanti dihisap loh. Baik murid yang dapat ijazah maupun guru yang mengajarkannya. Makanya kita nggak enak Pak, jadi guru nggak enak. Enak kok, berat. Antum itu mesti jadi guru, khalifah. Betul kan? Ingat, orang banyak dosa karena perkara ini. Bukan karena pada adab omongan aja sopan atau enggak. Nggak ngerti dia. Jadi yang banyak dosa para dosen, para rektor. Mungkin banyak dosa lagi orang yang mendalami perkara agama secara akademisi. Aneh lah orang UIN. Bener nggak? Iya. Itu yang mesti diterapi dia dong. Aduh, ngeri Pak zaman sekarang. Nah itu aja mesti beres tuh. Kalau enggak antum diuji dengan amanahnya, diuji dengan ilmunya, diuji dengan lingkungannya, diuji dengan kemoderatasannya. Mau nggak hidup kayak gitu? Berat loh. Pasti Allah menyeimbangkannya. Itu Furqan. Kalau orang Minang nyebut apa?
cupak mang gantang, sunatullah tuh. Nah, jangan sekolah di UIN, sekolah umum sih lah. Tantangannya bare. Jadi sudah jelas ya, al-idnu alladhi yamnahu wal mu'allimu lil talib bi mumarasati wa ta'alimin ma'rifati allati hasala alaiha talibu minal mu'alimi. Itu izin yang mesti kamu praktekkan. Kalau kamu udah selesai mendapat sijil, wajib antum mengamalkan dan mengajarinya walaupun hanya satu ayat. Hukumnya apa? Wajib. Ya, berdasarkan stratanya. Kalau S1, pertanyaannya udah selesai S1, sarjana agama goib, pernah gak ngajarin agama goib walaupun satu ayat? Atau mengamalkannya? Mubazir di memori. Yang duduk berusaha untuk mengamalkannya karena itu perintah. Walaupun hanya satu ayat, walaupun belepotan bahasanya. Karena dia sudah dapat hak untuk menyampaikannya karena sudah dapat. Paham ya? Aduh, mungkin susah ngaji mandong nih. Ya, nggak usah hidup. Hidup tuh ujian. Iya kan? Jadi itu jelas maknanya. Jadi kejadian peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ini sandarannya kepada mukjizat nih, ya, ijazah tadi. Ya. Berbicara akar kata tidak terlepas dari suatu ilmu. Akar kata, mencari akar kata. Iwan, akar katanya Iwan. Ingin tahu makna Iwan? Harus tahu ilmu etimologi. Betul Pak? Nama disiplin ilmunya etimologi. Siapa jagonya ilmu etimologi? Ibnu Arabi. Sering mengal-mengal ayat kan? Allah hilangkan alifnya, hilangkan lamnya. Itu ilmu etimologi. Bahasa kerennya. Dalam bahasa Arab disebut al-istiqah. Al-istiqah. Ya. Dalam konteks itu kita tidak akan mengulas tentang al-istiqah. Panjang, itu disiplin ilmu sendiri. Ya. Namun akan melihat langsung kedua kata tadi. Sangkutan kata ijazah dengan mukjizat. Supaya kita termukjizati melakukan amalan hijab. Bukan minta mukjizat. Mukjizat Nabi, kita nggak ada mukjizat. Ya. Nah. Jadi kedua kata tersebut berasal dari akar kata yang sama seperti yang kata ijazah. Ya, dalam bahasa Arab, ya ijazah berasal dari jim, waw, jai. Jim, waw, jai. Ijazah tuh dalam kamus ya bahasa Arab. Makaisul Lugha itu bukunya. Ada buku di sini. Ya. Itu akar kata tadi, ijazah tadi memiliki 3 makna etimologis. Jim, waw, bukan. Ya, jim, waw, jai. Ya. 1 etimologisnya memotong. 2 berada di pertengahan. 3 berjalan. Itu ijazah. Ya. Jadi kata ijazah masuk dalam kategori makna etimologis yang 3. Pas kita mengamalkan dia jalan tuh. Duduk. Dia jalan tuh. Nggak nunggu, dia jalan tuh ilmu tuh. Itu etimologis. Karenanya menafsirkan kata azaza, bentuk verbal dari izaza, itu harus dengan